Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem autentikasi pada aplikasi berbasis Android dengan penerapan gambar digital sebagai password. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang autentikasi password menggunakan semacam gambar seperti Face ID. Itu contohnya yang ada pada smartphone sekarang pada aplikasi berbasis Android, di mana sekarang yang namanya password itu sangatlah penting. Umumnya password itu berbentuk seperti angka atau kata-kata, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, maka ada password yang menggunakan gambar. Contohnya Face ID pada smartphone yang biasa kita gunakan sekarang ini. Yang pertama, apa itu autentikasi? Autentikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau menginformasikan bahwa seseorang atau sesuatu adalah otentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya untuk memverifikasi identitas pada suatu sistem komputer. Autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Jadi di sini yang dimaksudkan autentikasi itu, anggap kalau dalam keseharian kita itu begini. Kita itu akan login kepada sebuah akun, contohnya Facebook. Setiap kita akan login, maka kita akan dimintai password dan username yang kita gunakan atau email. Jadi kegiatan kita itu memasukkan password, email atau username ke dalam Facebook sebelum kita login ke akun kita, itulah yang disebut autentikasi. Landasan teori. Jadi di sini kita itu dalam pembahasan kita mempunyai beberapa landasan teori. Yang pertama autentikasi, data encryption standard, dan 3 list significant bit, 4 Android, 5 citra digital, 6 tinjauan studi, 7 kerangka konsep. Yang pertama yang akan kita bahas adalah autentikasi. Jadi autentikasi itu adalah penentuan identitas seseorang ketika kita akan melakukan login. Ya contohnya seperti tadi, ketika kita itu akan masuk ke dalam akun Facebook, kita memasukkan password dan username yang kita punya. Jadi Facebook itu dapat mengetahui identitas kita, identitas akun kita, akun mana yang akan dibuka begitu. Lalu yang selanjutnya adalah data encryption standard. Nah, jadi di mana asalnya data encryption standard? Jadi itu penggunaan kode itu sebenarnya sudah ditemukan sejak dulu, tapi pengaplikasiannya itu masih belum ke sistem digital. Contohnya seperti sandi-sandi yang digunakan untuk menyampaikan pesan begitu. Nah, di sini data encryption standard ini, metode DES atau yang bisa kita kenal DES ini termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cyberblock. DES ini yang kedua ini dirancang untuk melakukan enkripsi dan decipher data yang berisi 56 bit. Lalu yang ketiga adalah least significant bit. Jadi di sini least significant bit ini adalah sebuah data yang disampaikan, yang akan kita sampaikan kepada seseorang, di mana yang tahu itu hanyalah kita sendiri dan orang yang akan menerimanya. Sehingga ketika ada orang yang yang melihat data tersebut, dia itu tidak akan tahu kalau data itu adalah data rahasia yang hanya bisa diketahui oleh kita dan orang yang akan menerima pesan tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah Android. Jadi Android di sini adalah sistem operasi sama halnya dengan Windows di sini. Akan tapi Android itu banyak digunakan di smartphone. Android ini
sama dengan Windows, cuman bedanya Windows itu pada laptop ya. Jadi Android ini adalah sebuah OS yang berbasis Linux yang mencangkup suatu sistem operasi pada suatu hardware. Dan juga di sini Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang ya, jadi untuk para programmer untuk membuat suatu aplikasi yang eh, berbasis Android itu sendiri. Jadi di sini programmer diberi kebebasan untuk membuat suatu aplikasi untuk dijalankan pada OS Android. Yang selanjutnya adalah citra digital. Jadi citra digital itu merupakan salah satu bentuk multimedia ya, multimedia yang ada pada sebuah platform ya. Jadi di sini citra digital itu bisa menyampaikan suatu informasi kepada user itu dalam bentuk visual seperti JPG, PNG dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu adalah tinjauan studi. Jadi tinjauan studi ini adalah pengembangan ya, di mana sampai sekarang itu disebutkan bahwa banyak penelitian yang sudah ada masih berfokus pada salah satu teori dasar untuk pengamanan data. Jadi di sini masih ada banyak penelitian yang berfokus pada pengembangan pengamanan data di sini. Seperti contohnya Putri Atlas itu pada tahun 2000 nama yaitu Putri Atlas dengan judul implementasi teknik steganografi dengan metode LSB pada citra digital. Nah, di sini hasil penelitiannya adalah steganografi menggunakan metode last significant bit. Aplikasi yang dihasilkan belum menerapkan teknik kriptografi. Jadi di sini kita bisa mengembangkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah kerangka konsep. Jadi sebelum kita itu membuat suatu autentikasi untuk suatu platform atau suatu aplikasi, kita itu lebih dulu membuat kerangka atau rancangan dalam project yang akan kita gunakan agar semua itu lebih jelas dan tujuannya itu lebih akurat nanti ketika tercapai. Seperti tujuannya itu apa, proses berjalannya itu bagaimana, langkah awalnya itu bagaimana, dan seterusnya. Untuk yang terakhir, yang ke-8 ini maaf salah tulis, yang ke-8 ini adalah hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah inti dari penelitian kita. Jadi tujuannya itu kemana, dan upaya yang akan kita gunakan itu bagaimana. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu desain penelitian. Yang pertama adalah metode pemilihan sampel. Varian password asli tersebut kemudian akan dienkripsi oleh sistem dan disematkan pada masing-masing file cover sehingga akan menghasilkan varian gambar stegano sesuai varian jumlah teks karakter yang dari password asli. Jadi metode pemilihan sampelnya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu adalah teknik analisis dan pengujian data. Di sini kita akan memerlukan uji coba terhadap data yang telah kita miliki dengan menggunakan beberapa metode. Di sini kita punya 3 metode. Yang pertama itu mean square error atau MSE. Yang kedua peak signal to noise ratio PSNR. Yang ketiga adalah time elapsed to encode and decode data. Yang ketiga yaitu adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian ini adalah langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk melakukan suatu penelitian untuk membuat autentikasi pada suatu aplikasi berbasis Android ini. Berikut ini gambar suatu contoh langkah-langkah penelitian dalam membuat suatu rancangan aplikasi. Di sini ada awal kita mulai,
Lalu di sini contoh dari langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam penerapan kita membuat suatu autentikasi pada aplikasi berbasis Android. Yang pertama, awalnya kita mulai, lalu dalam tahapan komunikasi kita melakukan identifikasi permasalahan dalam pembuatannya, lalu pada tahap percobaan kita mempunyai studi perpustakaan dan tinjauan penelitian, lalu ada pengumpulan data atau observasi, lalu ada studi kelayakan akan suatu hal yang kita buat apakah layak atau tidak. Lalu untuk tahapan pemodelan ini ada analisis sistem berjalan ya, atau analisis kebutuhan pengguna. Jadi kita pada analisis sistem itu kita menganalisis kebutuhan pengguna itu apa aja. Jadi ketika akan dibuat autentikasi yang diinginkan pengguna itu bagaimana. Lalu perancangan sistem antar muka, database, dan arsitektur. Jadi perancangan sistem ini kita harus melakukan wawancara kepada orang yang akan menggunakan. Jadi rancangan yang bagus itu bagaimana? Soalnya yang bagus menurut kita belum tentu kepada user itu akan merasa bagus. Lalu tahapan konstruksi, yaitu pengkodean menggunakan bahasa pemrograman Android dan MySQL database. Jadi kita ini dalam tahapan ini yaitu adalah coding yang akan kita gunakan. Contohnya itu kita akan menggunakan pemrograman Android dan MySQL database untuk databasenya. Lalu tahapan pengiriman sistem. Di sini ada implementasi dan pengujian dan evaluasi. Jadi sebelum selesai kita ini mengadakan pengujian terhadap autentikasi yang kita buat, lalu kemudian selesai. Karena kalau tidak ada pengujian, ditakutkan ketika digunakan autentikasi tersebut malah tidak berfungsi. Jadi kita sebelum selesai kita harus mengadakan pengujian terlebih dahulu. Bab selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Yang pertama itu ada analisis sistem. Jadi yang berjalan yang dapat dimengerti oleh pengembang. Jadi kita itu sebelum membuat autentikasi tersebut kita itu membuat analisis sistemnya bagaimana. Jadi contohnya di sini ini adalah contoh gambar analisis sistem yang ada. Di sini ada user. Jadi user pertama kali melakukan register, lalu ketika user sudah ingin masuk, user itu bisa melakukan login, bisa melakukan ganti password, bisa melakukan delete akun di sini, dan juga bisa melakukan recovery password. Lalu yang selanjutnya itu adalah perancangan sistem. Jadi di sini untuk perancangan sistem itu yang akan kita gunakan untuk ID-nya itu, ID identifikasinya itu di dalamnya itu apa saja di sini. Entah itu ID dan sebagainya. Di sini ada username yang jelas. Ini sebagai primary key biasanya berupa ID, dan di sini password, ada email dan sebagainya. Nanti ini adalah contoh rancangannya. Terserah kita ketika kita itu akan membuat suatu autentikasi, di dalamnya akan ada apa saja, ada alamat, ada tanggal lahir dan sebagainya. Lalu yang ketiga, maaf ini salah, itu adalah konstruksi model. Konstruksi model atau perangkat yang digunakan untuk membangun aplikasi autentikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jadi di sini konstruksi model ini adalah alat yang kita gunakan untuk pengembangan pelatihan ini. Jadi di sini kita menggunakan suatu handphone. Di sini merek smartphone-nya adalah Asus Zenfone 5. Itu terserah kalian. Itu kalian bisa menggunakan HP apa saja di sini. Yang penting platformnya Android, karena di sini aplikasinya adalah berbasis Android. Jadi kalau kita itu menggunakan smartphone seperti iPhone, itu bukan berbasis Android, tapi berbasis macOS. Terserah kalian, yang penting itu berbasis Android. Di sini kita punya Asus Zenfone 5 dengan
OS 4.3 itu KitKat dan prosesor Intel Atom, RAM 2 GB dengan internal storage 8 GB. Yang selanjutnya yaitu adalah interface di sini. Jadi di sini adalah tampilan ketika kita itu akan login ke dalam. Contoh tampilannya saja, ketika kita itu akan melakukan autentikasi ke dalam suatu aplikasi. Nah, ini contohnya. Tergantung kreativitas kita akan digunakan seperti apa begitu dalam menggunakan login dan menggunakan form untuk melakukan proses autentikasi. Nah, di sini masih dalam tampilan. Di sini ini adalah tampilan ketika autentikasi sudah berhasil. Di sini ada gambar gembok terbuka dengan tulisan congratulations yang di sini menandakan bahwasanya autentikasi sudah berhasil. Jadi itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yaitu presentasi dari teman saya, yaitu tentang materi yang kedua, di mana materi ini mengangkat judul yaitu tentang implementasi metode RGB atau HSV pada aplikasi pengenalan mata uang yang berbasis Android untuk penyandang tunanetra. Nah, ini aplikasi ini nanti menggunakan teknologi pengolahan citra digital sebagaimana yang kita belajar tadi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang pertama, kita tentunya dalam mengatasi sebuah masalah itu pasti ada sebuah masalah yang kita atasi terlebih dahulu. Seperti apa? Yang pertama yaitu ketika uang kertas itu adalah alat pembayaran yang sah ya di Indonesia, terutama di Sumatera Tenggara dalam jual beli. Melihat dari hal tersebut berdasarkan keterbatasan tunanetra. Jadi tunanetra itu keterbatasannya itu adalah di dalam segi penglihatan kan. Jadi dia tidak bisa melihat, maka kemungkinan besar untuk tertukar ataupun salah ngambil ketika dia beli belanja, ketika dia membayar dia mengambil uang 1.000 kena 100.000 seperti itu. Nah, dan dilakukan juga ketika dia bertemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia akan memanfaatkan kekurangan dari tenaga tersebut. Kasihan mereka kalau dijadikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, oleh karena itu akan dirancang sebuah aplikasi yang membantu tunanetra dalam mengetahui berapa nominal mata uang ya, berapa nominal uang yang dia pegang tersebut. Nah, sistem ini menggunakan metode RGB to HSV ya. Nanti dia akan mengolah citra seperti itu. Oke, next selanjutnya cara kerjanya gimana? Nanti ini gambaran singkat saja tentang cara kerja aplikasi tersebut. Seperti apa? Yang pertama yaitu aplikasi akan mengambil objek secara offline melalui kamera atau galeri. Jadi uang yang akan dideteksi itu berapakah nominalnya, dia itu akan diambil gambarnya terlebih dahulu ya dengan melalui kamera ataupun galeri. Tapi untuk penyandang tunanetra tidak mungkin membeli galeri karena masih harus mencari-cari itu. Jadi mungkin harus langsung ke kamera, dijepret, difoto, kemudian selanjutnya akan diproses oleh sistem dari aplikasi tersebut yang menggunakan teknologi pengolahan citra. Jadi nanti gambarnya yang akan diproses terus di dalam aplikasinya, dan terakhir dia akan, nah ini sebelum terakhir ini ada beberapa ketentuan, yaitu pendeteksian ini dilakukan pada uang kertas Indonesia ya, pecahan di Indonesia, yaitu pecahan 1.000, 2.000, 500, 1.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 seperti itu. Jadi itu yang akan nominal itu yang akan bisa dideteksi oleh aplikasi ini seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, output yang dihasilkan itu adalah berupa audio ya, berupa suara. Nanti suara itu bisa didengar oleh penyandang tunanetra tersebut sehingga dia bisa tahu berapa nilai uang yang dia pegang tersebut seperti itu. Oke. Selanjutnya di bagian landasan teori ya.
Dari landasan teori ini ada beberapa teori yang kita pakai di sini, yaitu diantaranya adalah yang pertama Android. Ya, Android ini sebagai platform utamanya, sebagai interface-nya, yaitu Android seperti yang kita pakai semuanya itu sekarang sudah dengan zaman-zaman modern ini. Kemudian yang kedua yaitu citra digital. Nah, citra digital itu nanti yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya, nanti kita bisa istilahkan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nanti di mana sumbu X itu adalah sebagai pixel, sumbu X dan sumbu Y yang berada pada titik keabuan, ya, keabu-abuan nanti. Jadi dia nanti akan menghasilkan hitam, putih, dan putih. Kemudian yang dinamakan sumbu X itu dia makan pixel, nanti sumbu Y dinamakan dengan vektor seperti itu. Kemudian, nah, pengolahan citra nanti citra digital dalam sumbu X hasil dari sumbu X dan sumbu Y tersebut nanti akan bentuk beberapa pixel-pixel, dan nanti dia akan diolah di dalam citra tersebut sehingga menghasilkan sebuah foto seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu metode pengujian. Seperti biasa, kalau kita sudah membangun sebuah aplikasi, tentunya kita harus uji dulu sebelum kita gunakan atau kita sebarkan untuk seperti itu. Oke, ini untuk landasan teorinya. Kemudian seperti apa desain sistemnya, teknologi yang digunakan seperti apa, terus ranjangan-ranjangannya seperti apa, kita lihat ke slide berikutnya seperti itu. Oke, sekarang di bagian perancangan sistem, ya. Di perancangan sistem ini ada sekitar 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pembagian proses deteksi uang kertas. Ya, prosesnya itu nanti akan kita bagi. Yang pertama yaitu ada 2 bagian. Ya, nanti ada 2 bagian. Yang pertama yaitu kita ambil citra digitalnya dulu. Kemudian proses pertama yaitu prapengolahan. Ya, jadi ini prapengolahan, di mana prapengolahan itu nanti dia akan berisi resize, yaitu dia akan beresize dari gambar asli ke menjadi bentuk histogram itu. Kemudian HSV yaitu illustration value, yaitu pengkonversian jadi dari RGB itu HSV itu. Kemudian histogram ini nanti yang akan kita hitung, kemudian kita masukkan hasilnya dan kemudian masukkan ke proses deteksi. Nah, deteksi itu ada similarity dan hasil deteksi. Similarity itu adalah pembandingan kecocokan, ya, pencarian kecocokan gitu. Jadi dia nanti hasilnya akan dibanding, mana yang mendapatkan nilai yang lebih banyak maka dia itu yang hasilnya adalah yang paling positif seperti itu. Kemudian hasil deteksinya apa? Output, keluar, dan selesai. Kira-kira singkatnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di alurnya, yaitu kita mulai seperti biasa dari start, kemudian citra uang kertasnya dan di resize, kemudian RGB to HSV dikonversi. Kemudian hasil dari sini akan membentuk sebuah histogram, kemudian hitung kemiripan yaitu similarity tadi, kemudian hasil deteksinya seberapa, lalu selesai gitu. Jadi nanti akan dibagi 2 proses, yaitu prapengolahan kemudian dan proses deteksi, sehingga berhasil menghasilkan sebuah foto seperti itu. Kemudian di dalam perancangan sistem yang kedua yaitu ada proses pengambilan citra dan resize, ya. Jadi gambar yang kita ambil itu kita akan resize terlebih dahulu, ya, mengambil citra kemudian kita resize. Dimana langkah-langkahnya itu pertama seperti biasa kita mulai. Ini sebenarnya ada flowchartnya, kita tampilkan di akhir lagi. Kemudian kita ambil citra asli, yaitu dengan mengambil gambarnya lalu di-upload, istilahnya kita upload ke dalam aplikasinya seperti itu, karena kita pakai aplikasi mobile. Kemudian yang ketiga, ambil nilai panjang citra dan lebar citra, ya, lebar asli dari citra dari gambar yang kita ambil seperti itu. Kita akan ngambil dulu berapa panjang dan lebarnya. Kemudian ekstraksi RGB-nya. Nah, ini dari yang utama, komponen utamanya yang RGB yaitu red, green, dan blue. Itu rumus utamanya dalam warna citra digital, karena semua warna itu rumusnya RGB. Kemudian hitung skala. Setelah itu, ini yang agak panjang, dari nilai RGB itu sesuai dengan skala atau jumlah elemen pixel yang ada di dalam skala.
Nah, dari gambar 4x4 di atas akan di-resize menjadi gambar 2x2. Maka akan menghasilkan pengelompokan pixel yang lebih kecil. Nah, nanti akan membuat hasil resize-nya itu akan membuat seperti bentuk histogram dan height-nya dan selesai. Oke, kira-kira seperti ini nanti kalau digambarkan seperti di dalam alur, ya, di dalam alir untuk flowchart. Start, panjang image-nya berapa, kemudian RGB-nya, kemudian untuk jika panjangnya image dan seterusnya, pengambilan nilai RGB-nya, skalanya dibandingkan dengan 108x24, ini 4x4, kemudian resize, pixelnya diturunkan menjadi 2 kali, dan hasilnya nanti seperti itu. Oke, proses yang ketiga yaitu RGB to HSV, konversian dari RGB to HSV. Nah, pada proses ini citra uang kertas dari hasil resize tadi di atas, dari resize tadi, sebelum dilakukan deteksi kemiripan, maka dilakukan proses dulu konversi citra, ya, konversi citra dari citra RGB menjadi citra HSV, dari RGB red green blue kemudian menjadikan ke citra HSV, hue saturation value, seperti itu. Nah, caranya begini, kita mulai, kemudian panjang image dan lebarnya RGB-nya, ya, panjang image-nya berapa, lebar image-nya berapa, dan nilai RGB-nya berapa, ya. Jika I sama dengan 0, maka panjang image-nya, dan kemudian untuk I sama dengan 0 dan lebar image-nya. Untuk R, rate-nya itu sama dengan jadi H nanti, G-nya jadi nanti S, B-nya jadi nanti V. Oke. Kemudian value-nya nanti diambilkan dari 3 nilai ini dan akan menghasilkan HSV. Jadi nilai HSV-nya itu nanti jadi hasil konversi RGB-nya, proses RGB to HSV, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir yaitu proses pencarian kemiripannya. Nah, dari citra yang hasil RGB to HSV tadi akan membentuk sebuah grafik histogram, ya, dan nilainya akan dibandingkan dengan data yang ada di dalam database. Itu data-data HSV, data-data histogram yang sudah ada di database, yaitu datanya dari uang kertas 1000 sampai 100.000 tadi. Nanti dibandingkan dengan itu yang ada di database tadi. Nah, nilai yang paling banyak miripnya akan dijadikan hasil deteksi, seperti itu. Nah, proses pencocokan data vektor akan diulang sebanyak panjang histogram, ya, yang memiliki nilai tinggi akan menjadi jawabannya, seperti ini. Nanti data histogramnya berapa, nilainya dari histogram berapa, kemudian dibandingkan ke training, ya, dimasukkan training, panjang histogramnya data. Nah, jika nilainya tepat maka kemiripan dengan 0, ya. Kalau tidak tepat, kalau kemiripannya tetap, jadi dia nanti akan di sini ke bawah, seperti itu. Nanti yang di sini yang akan menjadikan sebuah jawaban, seperti itu. Kemudian ini adalah implementasinya, contoh programnya seperti apa, implementasian dari sistem kerjanya ke dalam bentuk sebuah aplikasi. Oke, kira-kira seperti ini. Halaman sederhana aja, halaman utamanya seperti ini, ya. Jadi ini adalah user interface halaman utama dari aplikasinya, ya. Dia akan mendeteksi uang 1000, nilainya adalah 1000. Kemudian yang kedua itu adalah implementasi data training. Ini data training. Kemudian yaitu implementasi deteksi uang, ya. Ini adalah halaman untuk mendeteksi uangnya. Jadi uang itu akan ada dua metode pengambilan citra, yaitu dengan capture atau mengambil gambar, istilahnya yang kedua yaitu dengan upload itu uang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu implementasi dari RGB to HSV. Nah, jadi gambar aslinya ada di sini, kemudian dikonversi dari RGB-nya ke HSV. Kemudian dia akan menghasilkan sebuah histogram, dan terakhir dia akan mendeteksi dan menghasilkan inputnya, seperti ini. Nah, akan ketemu nanti hasilnya berapa, nanti dia akan mengambilnya adalah uang 1000. Dia akan menghasilkan sebuah audio, seperti itu. Oke, ini contoh pengujiannya. Ada sebuah tabel yang dapat kita
baca-baca ya yang kita bahas. Nah, sini ada tabel, yaitu tentang tingkat akurasian ya, rumusnya seperti ini. Tingkat akurasi ya, kemudian tingkat presisi, kemudian terakhir adalah recall sebetulnya cara penghitungan rumus dari recall. Nah, di sini sudah ada sebuah tabel pengujian, yaitu di mana pengujiannya dilakukan sebanyak 7 kali ya, sesuai dengan banyaknya mata uang yang kita yang mata uang yang akan deteksi, yaitu ada 7, yaitu dengan nominal 1000 sampai dengan 100.000. Nah, di sini hasil percobaan yang sudah dilakukan sebanyak 7 kali seperti itu. Nah, jadi hasil dari akurasi, presisi, dan recallnya itu tidak jauh, yaitu antara 87%, 89%, dan 98%. Nanti akan dilakukan semacam seperti ini ya, ketika dia mengolah sebuah data ya, mendeteksi sebuah mata uang, sebuah uang berapa nominalnya gitu. Nanti dia, jadi satu kali deteksi akan dilakukan sebanyak 7 kali percobaan. Nanti mana nilainya yang paling tinggi, dia akan menjadi jauhnya seperti itu. Dan terakhir kesimpulannya adalah yang pertama, klasifikasi citra digital menggunakan metode RGB HSV dapat berjalan dengan baik dan mampu mengklasifikasi sesuai dengan hasil percendangan. Itu. Kemudian yang kedua, yaitu dalam pengujian data tes dapat hasil kesimpulan bahwa metode RGB HSV dapat memberikan informasi jarak kemiripan citra dengan tingkat akurasi sebesar 78%, presisinya yaitu 89%, dan recallnya adalah, jadi tidak terlalu jauh-jauh sekali. Oke, mungkin sekian dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin ya, pasti banyak, coba silahkan tanyakan di komentar seperti itu. Oke, akhirnya dari kami lanjutkan ke materi yang ketiga dari teman saya, yaitu Alvinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvinus. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga yang akan mempresentasikan judul Sistem Klasifikasi Jenis Kendaraan melalui Teknik Olah Citra Digital. Yaitu yang pertama, masalah mengatasi kemacetan dan penertiban tol. Yaitu solusinya menetapkan jalur-jalur khusus yang hanya boleh dilalui kendaraan tertentu dengan waktu-waktu tertentu. Misalkan kalau pagi sepeda motor, sore nanti seperti kendaraan yang bermuatan berat, yaitu seperti buso dan bus-bus yang lainnya. Yang kedua, untuk itu dibutuhkan sebuah sistem klasifikasi kendaraan bermotor yang nantinya dapat digunakan untuk memperingati pengendara yang berkendara tidak pada tempatnya. Yaitu yang dimaksud adalah jika si pengendara tidak mentaati peraturan atau menyalahgunakan jalan yang bukan jalan yang digunakan untuk pengendara motor, itu akan ditindak atau diklarifikasi. Oke, next. Kamera CCTV, sistem kerja. Kamera CCTV akan merekam dan mengambil video, data, citra bergerak atau video tersebut diolah melalui sistem yang akan dibangun ini, di mana proses awal adalah proses pengambilan per frame dari video sehingga mendapatkan sebuah gambar berurutan, lalu dilakukan pendeteksian tepi yang akan didapatkan ukuran kendaraan dan dapat diklarifikasi jenis kendaraan tersebut. Yaitu maksudnya kamera, nanti akan ada kamera CCTV di setiap lampu merah akan dipasangkan CCTV, sebagaimana jika ada pengendara yang melanggar lalu lintas atau terjadinya kecelakaan akan terekam CCTV. Oke, next. Pengambilan data, metode penelitian. Tahap pengambilan data
tahap pengambilan data menggunakan kamera CCTV dengan resolusi 1600 kali 1200 pixel dan format video yang diambil dari CCTV yaitu MP4 untuk menempatan CCTV juga sangat berpengaruh untuk hasil yang lebih baik. CCTV harus ditaruh di tengah, misalkan di jembatan penyeberangan, tujuannya supaya objek yang diteliti sepenuhnya terlihat. Oke, yang dimaksud ini adalah tahap data atau menggunakan kamera CCTV menggunakan resolusi kamera berlensa 1600 x dan 1200 pixel. Itu jika lensa menggunakan ukuran ini maka lebih detail lagi atau lebih jelas. Kalau kameranya lebih kecil, lensanya di bawah ukuran rata-rata ini, maka kurang jelas. Oke, selanjutnya yaitu satu tahap deteksi area, tahap segmentasi, 3 tahap ekstraksi fitur, 4 tahap deteksi objek, video yaitu ini berurutan video dideteksi region, terus video ke frame yaitu masuk ke segmentasi region, yaitu terus fitur extraction deteksi kendaraan dan kenali ukuran berdasarkan region, dan selanjutnya klarifikasi dan simpan data. Oke, next. Yaitu selanjutnya implementasi sistem perangkat lunak yang digunakan, yaitu 1 NetBeans ID 7,3, yang kedua JDK 1,7, yang ketiga OpenCV 2.2.4.0 ya. Yang nomor 4 Java CV 0.1. Spesifikasi komputer yaitu prosesor Intel dual core yaitu 200 GHz. Yang nomor 2 memori 3072 MB 3 itu VGA card mobile Intel dalam kurung R 4 series Express chipset family sebesar 1325 MB. Oke. Itu selanjutnya pengujian keakuratan pendeteksian kendaraan dan mengklasifikasi kendaraan. Proses mengatasi yaitu 1 tahap segmentasi. Proses segmentasi yaitu memisahkan objek dan latar belakang dengan menggunakan perbedaan frame yang ada pada gambar ini. Citra hasil dari proses segmentasi akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan setiap dari objek tersebut. Oke, next. Pengujian kendaraan yang tahap kedua, tahap ekstraksi fitur, yaitu fungsi mendapatkan tepian objek adalah untuk mengetahui luasnya sehingga memudahkan dalam proses klasifikasi. Yaitu selanjutnya langkah-langkah dari proses deteksi tepi kini adalah pertama kali dilakukan penghalusan smoothing citra untuk menghilangkan noise dengan melakukan Gaussian filter. Oke, next. Ini yang seperti di gambar.
di bawah. Oke, next. Tahap 3, tahap pelacakan. Yaitu untuk melakukan pelacakan objek kendaraan dilakukan dengan cropping objek berbentuk kotak. Yaitu proses morfologi akan menutupi celah-celah tepian objek sehingga didapatkan suatu seperti gumpalan yang akan memudahkan dalam melakukan pelacakan dan mengklasifikasi objek kendaraan. Yaitu seperti di gambar ini. Yaitu selanjutnya yang keempat, tahap deteksi objek dan klasifikasi kendaraan. Dari hasil pengujian sistem tadi akan dilihat tingkat error dari setiap frame, di mana dalam pengujian ini diambil sampel 400 frame dan akan diteliti jumlah dan persentase error. Rumus untuk mendapatkan persentase error itu ini. Seperti gambar di bawah ini dan rumus-rumusnya. Oke. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem mampu mendeteksi dan mengklasifikasi jenis kendaraan dengan tingkat akurasi yang berbeda untuk jarak tertentu. Ketika proses posisi pixel area pertama semakin dekat dengan area kedua, yaitu dengan menambahkan posisi pixel pertama, hasil yang didapatkan semakin baik karena terlihat ada celah antara kendaraan satu dengan lainnya. Yaitu selanjutnya, posisi CCTV sangat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, di mana posisi CCTV tersebut lebih bagus ditaruh di tengah dan semakin tinggi semakin bagus sampai batas terlihat kendaraan. Karena jika semakin tinggi celah antara kendaraan akan terlihat dan objek yang dideteksi semakin kecil sehingga proses akan semakin cepat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.